Baik, kita coba contoh satu. Di sini ada 4 buah titik, titik A, B, C, dan D. Masing-masing sudah dinyatakan dalam sistem koordinat polar. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kalian diminta menyatakan ya titik-titik tersebut A, B, C, dan D ya dalam koordinat polar dengan R dan theta yang negatif. Jadi kalau kita lihat di sini baik A, B, C dan D itu ya dinyatakan dalam koordinat polar dengan R dan theta yang positif. Sebuah titik dalam sistem koordinat polar itu dapat memiliki lebih dari satu representasi tergantung dari bagaimana kita memandangnya. R-nya positif, negatif, theta-nya positif, atau negatif. Atau kita juga bisa menghitung theta ya dengan mempertimbangkan lebih dari satu putaran lingkaran ya. Jadi ditekankan sekali lagi, sebuah titik bisa memiliki banyak representasi dalam sistem koordinat polar. Oke, kita bahas satu persatu. Misalkan titik A. Jadi titik A ini kalau R dan tetanya positif ya, koordinat polarnya adalah 6, pi per 4. Maksudnya jarak antara titik A dan titik O atau titik pusat koordinatnya adalah 6. Kemudian sudut antara OA dengan sumbu aksis polarnya ya, jika kita lihat berlawanan dengan arah jarum jam atau secara positif, tetanya adalah pi per 4. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat representasi titik A ini dengan R yang negatif? Ya, jadi kalau kita mau memandang R-nya negatif, ya, caranya adalah kita sebelumnya disampaikan bahwa jika R-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka titik berada pada posisi yang berlawanan arah. Jadi, caranya kita harus membuat titik A aksen yang berlawanan arah dengan titik A. Jadi, misalkan titik A di sini ya, kita akan membuat titik A aksen, dia adalah di sini. Ya, jaraknya sama 6 satuan juga ya. Dia merupakan garis lurus yang melewati titik O tapi dengan arah yang berbeda. Jadi A aksen itu ada di sini. Nah, titik A aksen ini kita perlukan untuk menghitung theta kita. Jadi kalau R-nya di sini itu negatif, berarti theta kita seharusnya tidak sampai sini saja, tapi harus kita teruskan sampai garis O aksen tadi. Jadi penghitungan tetanya perlu kita tambahkan sebesar V, sehingga kalau R-nya min 6, maka tetanya adalah 5 pi per 4. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin menyatakan R-nya tetap positif, tapi tetanya yang negatif. Nah, kalau R-nya tetap positif, berarti tetap di sini aja R-nya. Ya, tinggal kita menghitung tetanya dari arah yang searah dengan jarum jam, karena negatif ya. Jadi kita hitung dari sini, sampai sini nih. Nah, berapa tuh? Berarti kan 2V dikurang pi per 4 ya. Nah, berarti berapa? Min 7V per 4. Ya, itu kalau kita nyatakan R-nya positif, tetanya negatif. Kemudian, bagaimana kalau mau dua-duanya negatif? Ya, kalau R-nya mau negatif, tadi kan kita harus membuat titik A aksen ya, A aksen yang berlawanan arah ya dalam satu garis lurus tapi berlawanan arah dengan titik A. Jadi ada di sini. Nah, kemudian kita menghitung tetanya. Di sini tetanya diminta negatif, berarti tetanya kita hitung
searah dengan jarum jam. Jadi dari sini sampai sini. Nah, ini berarti V dikurang Pi per 4 ya. 3 Pi per 4, tapi karena arahnya searah dengan jarum jam, jadi min 3 Pi per 4. Oke, kemudian hal yang sama juga bisa kalian lakukan untuk titik B ya. Kemudian titik C dan titik D. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan terutama ketika R-nya yang negatif ya, kalian harus membuat titik bayangan ya yang berlawanan arah dengan titik tersebut ya dalam sebuah garis lurus yang melewati O yang membantu kalian untuk menghitung tetanya ya. Jangan sampai salah ya. Setiap titik mempunyai lebih dari satu representasi dalam koordinat polar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, misalkan di sini ada titik 1,7 pi per 4, ya. Nah, ini bisa kita kalau kita melihat untuk tetanya yang negatif ya, berarti R-nya 1 tapi tetanya kita lihat searah dengan jarum jam menjadi pi per 4 ya, min pi per 4 karena searah dengan jarum jam. Nah, kemudian kalau mau theta yang positif juga kita juga bisa menyatakannya kalau kita menggunakan lebih dari satu putaran, misalnya 1,15 pi per 4 ya. Jadi satu titik bisa memiliki banyak representasi dalam sistem koordinat polar.